Sedangkan di akhir zaman rata-rata orang hanya mengaku-ngaku. Saya ini sudah mencapai makrifat. Kalian belum mencapai makrifat, kalian hanya syariat. Jadi jangan coba-coba. Apakah pernah seperti itu? Tidak pernah. Kowe urung kelas Pak. Kelas-kelas syariat ngono kuwi jajal-jajal wong makrifat kurang kelas. Jadi kalau saya ya mendengar ceramah-ceramah seperti ini tadi ya, ceramah seperti Gus yang satu ini, risih berada di organisasi besar itu risih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Jagat 7. Saudara sebangsa setanah air, kalau kita bicara tentang akhir zaman, artinya kan zaman yang semakin rusak. Begitupun diikuti oleh kualitas ulamanya ya, oknum ulamanya. Oknum ulamanya, oknum gusnya. Mas Asyidi idhasya kasyira. Apalagi Allah sudah berikan kepada kita suatu kenyataan yang faktual bahwa beberapa oknum Habib ini menonjolkan dirinya sebagai suatu kesesatan. Menonjolkan dirinya bahwa dirinya itu adalah satu klan yang menyimpang dari kaidah Islam, satu klan yang begitu jauh dari norma-norma keislaman, bahkan cenderung merusak tatanan keislaman serta juga cenderung merusak daripada tatanan kenegaraan. Kita sudah tahu itulah ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya apa? Artinya kualitas oknum ulama menyesuaikan zamannya. Kita juga tidak bisa pungkiri, juga bahkan banyak ulama-ulama yang masih memberikan suatu keilmuan yang luar biasa, mencerdaskan masyarakat, dan gus-gus yang juga masih banyak mencerdaskan masyarakat. Ada gus-gus yang menyeleweng dari kaidah-kaidah Islam ya, dalam hal ini bab ya. Ketika bermajelis bagaimana ucapan-ucapannya, karena kan ditiru seorang gus yang mengatakan tolol atau bodoh di depan orang banyak, kemudian diupload ke sosial media ya, itu ranah umum ya, ranah umum yang kemudian tidak boleh ditiru dan tidak boleh diucapkan oleh Gus. Bahkan kita sendiri juga tidak boleh mengucapkannya. Semuanya tidak boleh. Karena itu masuk dalam kategori akhlak ya, akhlak yang buruk berupa ucapan. Lah kalau misalkan ada Gus atau Habib yang ucapannya menyeleweng dan lain sebagainya, itu bagaimana? Bocah rupanya kayak silit. Ya, ini yang mengakibatkan kita itu malah ya, saya sendiri ya sumpek sebenarnya. Ya, bukan saya menjelek-jelekan organisasi mayoritas terbesar, tidak. Tapi kalau melihat kualitas gus-gus seperti ini, melihat Gus Ikdam dengan ucapannya yang tolol, bodoh, dan ucapan kotor lainnya yang dilontarkan di majelis ilmu, ya tidak betahlah di organisasi seperti itu. Bukan saya menyuruh masyarakat untuk kemudian pergi dari organisasi, tidak, tapi lihatlah ya, tidak betah sendiri saudara. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, inilah yang sebenarnya, jadi bukan karena apa-apa, tapi karena oknum-oknum Gus, oknum-oknum Habib yang mengaku-ngaku NU, jadi saya miris ya, risih rasanya. Coba kalian bayangkan, ada seorang Habib yang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu cerita bohong, entah itu cerita fakta, ya percaya saja sama pengikut-pengikutnya, para habib-habibnya, muhibbin-muhibbinnya, percaya. Lantas yang begini-begini itu apakah harus dibiarkan? Nah, saudaraku sebangsa setanah air, bahwasannya ya berbohong atas nama diri sendiri itu lebih ringan daripada berbohong atas nama Rasulullah SAW. Berat sekali dosanya. Kita berbohong atas nama Nabi Muhammad kalau kita itu merasa pernah bermimpi bertemu Nabi, dan Nabi menyampaikan bahwa ada wali atau ada suatu panutan yang saya nanti-nanti, dia ternyata adalah keturunan saya, dia adalah cucu saya.
Habib Umar bin Habib mungkin sudah banyak yang tahu. Saat itu Habib Umar bin Habib mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu kata Habib Umar, kenapa ya Rasulullah engkau merasa gundah, kok bingung kayaknya? Apa kata Rasulullah? Aku sedang menunggu cucuku singaku. Ya Rasulullah, bukan aku ini cucumu? Ya Umar, kau adalah cucuku juga. Cuma yang aku nantikan saat ini adalah singaku, harapanku sebagai pejuang untuk membela agama yang aku bawa. Dialah yang aku nantikan. Saat itu seketika itu juga ada seorang pemuda bersinar wajahnya, menunggangi kuda dengan kuda yang putih, pakaian putih, piring sorban saudara. Ketika dilihat oleh Habib Umar yang adalah imam besar kita, adalah Habib Muhammad Rizik bin Hasan inilah singaku, inilah cucuku yang aku rindukan. Dialah yang akan membangkitkan Islam di Indonesia. Klaim belaka yang belum tentu terjadi itu sebuah bisa saja kebohongan ya. Karena sekarang tidak mudah, saudaraku. Pada zaman sekarang bermimpi Rasulullah itu tidak mudah. Apalagi yang diklaim kemudian Rasulullah berpesan bahwa ada cucu saya yang akan memperjuangkan Islam, itu bernama Rizik bin Husain dan lain sebagainya. Ini kan agak menggiring ya, suatu cerita-cerita yang agak menggiring supaya nanti umat menghamba, nanti umat kemudian menjunjung-junjung si Rizik Syihab karena ada mimpi seperti itu. Nah, ini kedustaan. Kalau ini dusta, ini bisa bahaya, saudaraku sebangsa tanah air. Jadi mudah sekali ya ulama-ulama dari klan Pak Alwi maupun dari kalangan Gus juga yang mengaku-ngaku bertemu Rasulullah. Ini yang berbahaya. Ini doktrin, salah satu doktrin yang membahayakan. Sehingga nanti kita saling menghamba. Kita itu menghamba kepada para Habib-Habib yang mungkin diberikan pesan lewat tadi. Habib Umar yang katanya bermimpi Rasulullah bahwa Rizik Syihab itu adalah panutan. Rizik Syihab itu ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad. Rizik Syihab cucuku yang ditunggu-tunggu, yang kelak akan menyelamatkan Islam. Lah ini kedustaan. Karena kalau misalkan ini benar, loh ya, kalau memang dia itu bermimpi Rasulullah, pasti tidak akan cerita-cerita, pasti tidak akan menyebarluaskan cerita-cerita ini. Karena apa? Karena ini suatu rahasia tidak bisa dicerita-ceritakan. Ya, kita pernah malah melihat fenomena dua Gus ya, Gus Dur dan Gus Mi. Tatkala itu Gus Dur itu berada di pemerintahan, Gus Mi merawat umat, melindungi umat, menjaga umat, membimbing umat dari kerusakan-kerusakan akidah dengan apa? Menciptakan majelis zikir, majelis Al-Quran, istiqomah sampai beberapa cerita-cerita tentang karomah kewaliannya. Ini tidak pernah mengaku-ngaku pernah bermimpi Rasulullah sekelasnya Gus Mi. Tidak pernah dulu Gus Mi mengatakan saya mimpi bertemu Rasulullah. Tidak pernah. Saya bertemu dengan Nabi Khidir. Tidak pernah. Karena orang yang benar ini perlu panjenengan perhatosaken. Orang yang benar-benar pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah pasti tidak pernah menceritakan pada orang lain. Nih, orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir pasti tidak mau menceritakan orang lain. Faham panjenengan ya? Sedangkan di akhir zaman rata-rata orang hanya mengaku-ngaku. Kita tahu Gus Mi itu sanad keilmuan, baik sanad kekeluargaannya juga sudah dipastikan itu orang alim semua. Dan juga sampai sekarang keturunan-keturunannya Gus Tuba dan sebagainya orang alim semua. Apakah pernah mengatakan saya ini sudah mencapai makrifat? Kalian belum mencapai makrifat, kalian hanya syariat. Jadi jangan coba-coba. Apakah pernah seperti itu? Tidak pernah. Kowe urung kelas Pak, kelas-kelas syariat ngono kuwi jajal-jajal wong makrifat urung kelas. Jadi kalau saya ya mendengar ceramah-ceramah seperti ini tadi ya, ceramah seperti Gus yang satu ini risih berada di organisasi besar itu risih. Bukan berarti saya memprovokasi untuk pindah, itu enggak.
Kalau ada ulama yang baik di organisasi terbesar, ya, kita ambil manfaatnya. Kalau tidak ada, kalau ada ulama yang menyeleweng, nggak usah kita dengerin. Jadi itu prinsip saya ya. Saya risih itu ya semenjak ada seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya banyak sekali ulama-ulama yang bagus seperti Gus Tuba, tahu adab dalam majelis ilmu. Itu malah adem ya. Kita malah senang berada di bagian dari organisasi terbesar. Tapi ketika datang gus-gus yang tidak punya adab dan akhlak, saya merasa terciprati oleh ketidaksopanan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, sehingga risih rasanya. Rasanya risih, malah justru mengakibatkan ketidaknyamanan, merasa berada dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.